Panas di pasar Tanah Abang siang itu terasa seperti selimut api yang membekap seluruh Jakarta Pusat. Matahari, bulat dan tanpa ampun, berdiri tepat di atas ubun-ubun, mengubah atap-atap seng dan terpal biru yang menaungi ribuan lapak menjadi wajan raksasa. Udara terasa berat, lengket, sebuah campuran pekat dari aroma kain katun yang baru dibuka dari bal, bau tajam keringat ribuan manusia, wangi manis dari gerobak es teh, dan tentu saja, aroma khas bumbu-bumbu serta masakan yang tak pernah berhenti mengepul dari warung-warung nasi di sela-sela lorong. Lorong-lorong itu sendiri adalah labirin yang hidup. Sempit, becek, dan selalu penuh sesak oleh lautan manusia. Kuli panggul bertelanjang dada yang meneriakan, "Permisi." Buka jalan, sambil memikul tumpukan karung berisi pakaian, ibu-ibu sosialita yang berburu batik tulis dengan tas bermerek tersampir di lengan, hingga para pedagang grosir dari luar pulau yang berteriak-teriak menawar harga dalam berbagai logat. Suara riuh rendah itu, campuran antara tawar-menawar, teriakan, dan deru mesin jahit dari kios-kios konveksi di lantai atas, adalah musik abadi Tanah Abang. Sebuah simfoni kekacauan yang teratur, denyut nadi ekonomi rakyat kecil yang tak pernah berhenti berdetak. Namun di tengah keriuhan yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Sebuah firasat, seperti ketenangan singkat sebelum badai, menggantung di udara yang panas. Senyum di wajah beberapa pedagang tampak sedikit lebih kaku, gerakan mereka sedikit lebih waspada. Mata mereka sesekali melirik ke ujung lorong, seolah menantikan kedatangan sesuatu yang tak diinginkan, sesuatu yang sudah mereka hafal di luar kepala. Mereka tahu, badai itu akan segera datang, dan ia selalu datang dengan seragam coklat yang lusuh. Di antara kerumunan yang bergerak seperti air bah, seorang perempuan muda berjalan dengan langkah yang berbeda. Langkahnya tidak terburu-buru, tetapi juga tidak ragu. Setiap pijakannya mantap, seolah ia mengenal setiap jengkal lantai pasar yang retak dan licin itu. Ia bukan sekadar pengunjung, ia adalah bagian dari tempat ini. Namanya Sari, usianya baru menginjak 25 tahun, tetapi matanya memancarkan kedewasaan yang melampaui usianya. Tubuhnya ramping dan semampai, kulitnya sawo matang bersih, kontras dengan tank top hitam ketat yang membalut tubuh atasnya. Celana jeans pendek berwarna senada memamerkan kakinya yang jenjang, sebuah gaya yang mungkin lebih sering terlihat di kafe-kafe Jakarta Selatan daripada di lorong becek Tanah Abang. Tapi Sari tak pernah peduli. Rambut hitam legamnya yang panjang ia biarkan tergerai bebas, menari-nari setiap kali ia bergerak. Ia membawa sebuah tas belanja dari kain goni di tangannya, tetapi matanya tidak sedang mencari barang. Matanya memindai sekeliling, tajam seperti elang, merekam setiap ekspresi, menangkap setiap bisikan ketakutan yang tak terucap. Sari tumbuh di pasar ini. Ayah dan ibunya dulu memiliki sebuah kios kecil yang menjual bahan pakaian, sebelum akhirnya tergusur dan menyerah. Ia mengenal setiap sudutnya, setiap baunya, dan yang terpenting, ia mengenal setiap denyut ketidakadilan yang bersembunyi di baliknya. Ia tahu kapan pasar ini bernapas lega, dan kapan ia menahan napas dalam ketakutan. Hari ini, pasar sedang menahan napas. Ia merasakan perubahan itu dari cara seorang penjual kerudung tua buru-buru menyembunyikan sebagian uangnya di bawah tumpukan kain, atau dari cara seorang pemilik warung kopi yang biasanya ceria kini hanya menunduk sambil mengelap meja yang sudah bersih. Sari tahu, ketakutan di tempat seperti ini tidak pernah muncul tanpa sebab. Dan ia bukan tipe orang yang akan berbalik dan pergi. Ia adalah tipe orang yang akan berhenti dan menghadapinya. Lalu suara itu datang. Bukan suara teriakan atau sirine, melainkan suara langkah sepatu bot yang berat dan angkuh, menginjak lantai pasar yang basah dengan irama yang menuntut perhatian. Suara itu seperti aba-aba tak terlihat. Seketika, hiruk-pikuk pasar sedikit mereda. Percakapan para pedagang melirih, senyum-senyum di wajah pembeli memudar.
Bahkan kuli panggul yang paling tergesa-gesa pun seolah melambatkan langkahnya. Di ujung lorong, sesosok pria bertubuh gempal muncul, membelah kerumunan seperti kapal pemecah es. Ia mengenakan seragam polisi berwarna coklat yang kancingnya tampak tegang di bagian perutnya yang buncit. Topi seragamnya ia kenakan asal-asalan di atas kepala plontosnya yang berkilat karena keringat. Wajahnya yang berminyak dan kumisnya yang tebal melintang di atas bibir memberinya ekspresi angker permanen. Namanya sudah menjadi momok di seantero pasar, Bribka Heru. Usianya mungkin baru awal 40-an, tapi aura kekuasaan yang ia pancarkan membuatnya tampak jauh lebih tua dan mengintimidasi. Bribka Heru tak perlu banyak bicara. Kehadirannya saja sudah cukup menjadi pesan. Para pedagang, satu persatu, mulai menghentikan aktivitas mereka. Ada yang pura-pura sibuk merapikan tumpukan daster, ada yang sengaja menunduk dalam-dalam seolah sedang menghitung kancing, berharap tatapan matanya tak singgah di lapak mereka. Beberapa pembeli yang melihat sosoknya buru-buru membayar belanjaan mereka dan menyelinap pergi, tahu bahwa dalam hitungan menit, suasana akan menjadi tidak nyaman. Anak-anak kecil yang tadinya berlarian riang kini diam-diam berlindung di balik punggung ibu mereka. Tidak ada kekerasan yang terlihat, belum. Tapi ketegangan menggantung di udara, lebih pekat dari asap rokok kretek yang mengepul dari bibir para pedagang pria. Pasar telah berubah menjadi panggung pribadinya, dan semua orang tahu siapa aktor utamanya, sementara mereka hanyalah penonton yang dipaksa menahan napas. Di tengah lorong yang sempit, Bribka Heru berhenti. Ia memutar lehernya yang gempal, gerakannya lambat dan penuh ancaman, matanya menyapu dari kiri ke kanan seperti predator yang sedang memilih mangsa. Tangannya bertolak pinggang, jari-jarinya mengetuk-ngetuk gagang pentungan karet yang terselip di sabuknya. Belum ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, tapi ekspresi wajahnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Ia tidak datang untuk patroli. Ia tidak datang untuk menjaga ketertiban. Ia datang untuk menagih. Menagih upeti tak resmi yang ia anggap sebagai haknya. Seperti biasa. Semua orang sudah tahu ini hanyalah permulaan. Mereka sudah terlalu terbiasa melihat langkah-langkah itu, yang akan segera berubah menjadi hardikan, ancaman, dan jika perlu, kekerasan. Tapi kali ini, ada satu hal yang berbeda. Tak jauh dari sana, seseorang berdiri tegak. Ia tidak menunduk. Ia tidak berpaling. Dan ia tidak terlihat takut. Sari, dengan tatapan lurus yang menancap tajam ke mata Bribka Heru, bersiap mengubah sejarah kecil di pasar yang panas itu. Satu persatu, tangan-tangan itu mulai bergerak dengan enggan. Bukan karena diminta dengan baik-baik, tetapi karena pengalaman mengajarkan mereka bahwa menunda hanya akan memperburuk keadaan. Seorang pedagang kaos di sudut lorong menyelipkan beberapa lembar uang 20 ribuan yang sudah lecek dari laci kayunya, memaksakan seulas senyum saat Bribka Heru melirik ke arahnya. Penjual bumbu dapur mengambil beberapa lembar uang dari kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah tumpukan karung jahe, menyerahkannya tanpa berani menatap mata sang polisi. Tak ada kwitansi, tak ada pertanyaan, hanya sebuah transaksi bisu yang dipaksakan oleh rantai ketakutan. Inilah ritme kelam yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, sebuah rutinitas pahit yang mereka telan seperti obat. Bagi mereka, Bribka Heru bukan lagi sekadar aparat penegak hukum. Ia telah menjelma menjadi penguasa tak resmi, seorang preman berseragam yang hukumnya adalah kehendaknya sendiri. Wajah-wajah yang biasanya ramah dan penuh canda saat melayani pembeli kini berubah datar dan kosong saat menyerahkan uang keamanan. Sorot mata mereka hampa. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka sudah lelah untuk peduli. Perlawanan pernah dicoba. Dulu, beberapa pedagang mencoba melawan dengan cara halus, berpura-pura tidak punya uang kecil, berjanji akan membayar besok, atau bahkan sengaja menutup lapak lebih awal saat mendengar ia datang.
Tapi semua upaya itu selalu berakhir dengan pola yang sama. Dagangan mereka diobrak-abrik, lapak mereka disegel dengan alasan tak masuk akal, bahkan ada yang pernah ditampar di depan umum, sebuah pelajaran pahit yang disaksikan oleh ratusan pasang mata yang tak bisa berbuat apa-apa. Maka, kini mereka tidak mencoba lagi. Kepatuhan mereka bukanlah bentuk rasa hormat, melainkan mekanisme bertahan hidup. Ini bukan ketundukan, ini adalah adaptasi terhadap sebuah sistem yang telah membusuk dari akarnya. Anehnya, di tengah pemerasan yang terang-terangan itu, semua tampak berjalan seolah normal. Tak ada aparat lain yang berani menegur, tak ada pengelola pasar yang berani angkat bicara. Semua berjalan seperti roda gigi mesin yang dipaksa terus berputar meski porosnya sudah bengkok dan berkarat. Para pedagang itu bahkan sudah mulai memasukkan jatah untuk Heru ke dalam perhitungan modal harian mereka, sama seperti mereka menyisihkan uang untuk membeli bahan baku. Namun siang itu, ketika semua berjalan sesuai skenario busuk yang sudah mereka hafal, satu penolakan kecil menghentikan segalanya. Karena di antara barisan pedagang yang patuh itu, ada seseorang yang tidak ikut memberi. Dia tidak menyerah. Dia tidak diam. Dan dia tidak akan membiarkan ini terjadi lebih lama lagi. Di tengah barisan pedagang yang pasrah, ada satu sosok yang tetap diam tak bergerak. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi kerutan yang menceritakan kisah hidup yang panjang dan keras. Ia duduk bersila di atas selembar tikar pandan yang sudah usang, tempatnya menjajakan sayuran sejak fajar baru menyingsing. Ibu Lastri, begitu orang-orang memanggilnya, adalah sosok yang nyaris tak terlihat di tengah hiruk-pikuk pasar jika kau tidak benar-benar memperhatikannya. Dagangannya pun sangat sederhana, hanya beberapa ikat bayam segar, kangkung, dan daun singkong yang ia susun rapi di atas lembaran daun pisang. Ia tak punya kios permanen, tak punya papan nama mewah, hanya sebuah tikar kecil di sudut lorong becek yang sudah tergenang air sisa cucian ikan dari lapak di sebelahnya. Tapi hari itu, di saat semua orang menunduk dan menyerahkan uang dengan tangan gemetar, ia tetap duduk tenang. Bukan karena ia berani, tapi karena ia memang tak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Saat Bribka Heru akhirnya berhenti tepat di depannya, bayangan tubuh besarnya menutupi sisa-sisa cahaya matahari yang berhasil menyelinap masuk ke lorong. Ibu Lastri mendongak perlahan. Matanya yang sudah sedikit rabun menatap seragam itu dengan campuran rasa takut dan pasrah. Harga dirinya yang tersisa adalah satu-satunya hal yang tak ingin ia biarkan lenyap. Dengan suara lirih yang nyaris ditelan oleh kebisingan pasar, ia berucap, "Maaf, Pak. Belum ada penglaris dari pagi. Hari ini belum dapat apa-apa. Tolong beri saya waktu." Kalimatnya menggantung di udara, sebuah permohonan belas kasihan yang ditujukan pada sosok yang sepertinya sudah lupa arti kata itu. Tangannya yang keriput menggenggam erat ujung kain jariknya, berusaha menahan getaran yang muncul dari perut yang lapar dan rasa takut yang menyesakkan dada. Ia tidak meminta untuk dibebaskan. Ia hanya meminta penundaan. Namun di hadapan kekuasaan yang buta dan tuli, permohonan itu terdengar seperti sebuah pembangkangan. Bribka Heru terdiam sejenak. Lalu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum kecil. Senyum yang begitu dingin, begitu merendahkan, hingga membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat kakinya yang bersepatu bot dan menendang tikar dagangan itu dengan sekali sentakan kasar. Sayur mayur hijau yang segar terlempar ke udara, kemudian jatuh berhamburan ke dalam genangan air kotor yang berwarna kehitaman, tercampur dengan lumpur dan sampah pasar. Ikatan bayam yang tadi tersusun rapi kini mengambang tak berdaya, seperti serpihan harapan yang diinjak tanpa ampun. Ibu Lastri terkesiap. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang mampu keluar. Matanya menatap nanar sayur-sayurannya, satu-satunya modalnya untuk menyambung hidup hari itu, kini hancur lebur.
orang-orang di sekitar melihatnya. Mereka tahu ini sudah keterlaluan. Mereka tahu ini adalah puncak dari kezaliman. Tapi mereka tetap diam, terpaku di tempat masing-masing. Karena dalam pikiran mereka, melawan berarti menjadi target berikutnya. Tapi tidak bagi seseorang yang sejak tadi mengamati semuanya dari seberang lorong. Matanya yang tajam kini menyipit, napasnya mulai memburu tak beraturan. Sari melihat semuanya. Dan baginya, ini sudah lebih dari cukup. Tanpa sedikit pun keraguan, tanpa setitik pun empati, kaki Bribka Heru yang terbalut sepatu bot hitam mendarat telak di tengah-tengah dagangan sederhana milik Ibu Lastri. Tikar pandan yang lusuh itu terlipat dan terlempar ke udara. Sayur mayur yang menjadi tumpuan hidup sang nenek tumpah berantakan di atas genangan air comberan yang kotor. Ikatan kangkung meluncur ke selokan kecil yang mampet, daun singkong terciprat lumpur hitam, dan beberapa buah cabai rawit merah menyebar di antara sisa-sisa puntung rokok dan plastik bekas. Suara tendangan yang disusul cipratan air kotor itu terdengar begitu jelas, bercampur dengan desahan kaget para pengunjung pasar yang menyaksikannya. Tapi tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menolong. Mereka hanya bisa menatap, sebagian dengan mulut menganga tak percaya, sebagian lagi buru-buru menunduk seolah berharap pemandangan itu lenyap jika mereka tidak melihatnya. Tapi semua orang tahu, apa yang baru saja terjadi bukan lagi sekadar pungutan liar. Ini adalah penghinaan. Ini adalah kekejaman yang tak bisa dimaafkan. Ibu Lastri terdiam membeku selama beberapa detik. Tangannya yang gemetar terangkat, seolah ingin meraih sisa-sisa dagangannya, namun tenaganya seakan hilang. Matanya membelalak, menatap hamparan hijau yang kini ternoda oleh lumpur, hasil jerih payahnya sejak pukul 3 pagi. Wajahnya yang keriput mendadak pucat pasi, tubuhnya lunglai. Lalu perlahan, tanpa isakan, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang tirus. Ia tidak menangis karena kehilangan beberapa ikat sayur. Ia menangis karena harga dirinya, satu-satunya harta yang ia miliki, baru saja diinjak-injak di depan ratusan pasang mata. Ia menangis karena usaha kecilnya untuk bertahan hidup dengan cara yang halal dirusak tanpa alasan yang bisa diterima akal sehat. Dan yang lebih menyakitkan dari itu semua, ia menangis karena ia tahu, tak ada seorang pun yang akan membelanya. Dunia tempat ia berpijak hari ini bukanlah dunia yang berpihak pada yang lemah. Bribka Heru berdiri di sana, menjulang di atas kehancuran kecil yang baru saja ia ciptakan. Ia tersenyum puas sambil menepuk-nepuk debu imajiner dari seragamnya. Baginya, ini bukan perbuatan keji. Ini hanyalah sebuah pelajaran. Caranya untuk menegaskan kembali bahwa pasar ini adalah wilayah kekuasaannya, dan siapapun yang berani menentang, sekecil apapun, akan menerima perlakuan yang sama atau bahkan lebih buruk. Namun, dari balik kerumunan, dari arah yang sama sekali tidak ia perhatikan, seseorang mulai melangkah. Pelan pada awalnya, namun semakin lama semakin pasti. Sari. Matanya menatap lurus, tanpa berkedip sedikit pun. Rahangnya mengeras, napasnya memburu seperti ombak yang siap menerjang. Ia tidak mengenal nenek itu secara pribadi, tapi ia mengenal betul rasa sakit akibat penindasan. Di matanya, yang ia lihat bukanlah sayuran yang tercecer, melainkan potret ketidakadilan yang selama ini dibiarkan tumbuh subur dan merajalela. Dan langkah-langkahnya yang ringan kini berubah menjadi sebuah pernyataan sikap. Hari itu, sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam akan segera meledak. Sari tidak bisa lagi menahan amarahnya yang telah mencapai titik didih. Sejak awal kedatangan Bribka Heru, ia sudah melihat bagaimana aura ketakutan merayap di wajah para pedagang, mengubah pasar yang riuh menjadi penjara tak berjeruji. Tapi ketika tikar Ibu Lastri ditendang, ketika sayuran itu berserakan bersama harga diri yang diinjak-injak di depan umum, bendungan kesabarannya runtuh.
Ia meletakkan tas belanjanya di atas sebuah bangku kosong di sisi lorong, lalu melangkah maju dengan pasti. Bukan lagi dengan langkah pelan, bukan dengan keraguan, tapi dengan langkah tegas yang seolah mengiris udara tebal yang penuh ketegangan. Suara sandalnya yang beradu dengan lantai becek menggema di sela-sela keheningan pasar yang mencekam, terdengar seperti genderang kecil yang ditabuh sebelum perang dimulai. Semua mata kini beralih sepenuhnya padanya. Para pedagang dan pembeli, tua dan muda, diam membeku. Mereka tahu, ini bukan perempuan biasa yang kebetulan lewat. Ini adalah sebuah momen yang tidak biasa. Sari berhenti tepat 1 meter di depan Bribka Heru. Tak ada sedikit pun rasa takut yang tergambar di matanya. Tak ada getaran dalam suaranya. Dengan nada lantang yang memecah keheningan, ia berkata, "Hentikan! Cukup sudah kau menindas orang-orang di sini." Suaranya terdengar tajam dan menusuk, menggetarkan udara, dan langsung menghantam pusat arogansi yang selama ini tak pernah tersentuh perlawanan. Mereka ini rakyat kecil, Pak Polisi. Hidup mereka bergantung pada recehan dari keuntungan menjual sayur dan kain, dari setiap tetes keringat mereka. Tapi kau, dengan seragammu, malah menginjak-injak mereka seolah mereka sampah. Kata-katanya bukan sekadar teriakan kosong. Itu adalah ledakan dari kemarahan kolektif yang selama ini hanya berani disimpan dalam hati oleh ratusan orang di pasar itu. Namun, hanya ia yang punya nyali untuk menyuarakannya. Orang-orang menahan napas. Beberapa ibu-ibu sampai memejamkan mata, takut membayangkan reaksi brutal yang mungkin akan terjadi. Tapi Sari tidak peduli. Ia berdiri tegak seperti batu karang di tengah ombak, menantang arus kekuasaan yang busuk. Bribka Heru terdiam sesaat, terkejut. Wajahnya yang tadi tersenyum puas kini mengeras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang benar-benar berdiri menantangnya. Tidak takut, tidak menunduk, dan tidak diam. Ia menatap Sari dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapannya menghina, mencari titik lemah, mencari tanda bahwa ini hanyalah gertakan sambal. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah sepasang mata tajam yang menyala-nyala dengan api keberanian. Beberapa pedagang yang tadinya menunduk kini mulai mengangkat kepala mereka, menatap dengan secercah harapan yang baru tumbuh. Seolah mereka baru saja diingatkan akan sesuatu yang telah lama mereka lupakan, bahwa kekuasaan yang menindas hanya akan bertahan selama orang-orang membiarkannya. Dan hari itu, seorang perempuan muda bernama Sari telah menyalakan kembali api yang hampir padam. Alih-alih terdiam atau merasa bersalah, Bribka Heru justru mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya keras, kasar, dan penuh dengan nada ejekan. Tawanya menggema di lorong sempit itu, terdengar seperti cambuk yang menyayat telinga setiap orang yang menyaksikannya. Ia menepuk-nepuk perutnya yang buncit sambil menggeleng-gelengkan kepala, seolah tak percaya ada seseorang, apalagi seorang perempuan muda berpakaian minim, yang cukup nekat untuk menantangnya di wilayah kekuasaannya. "Siapa kamu?" "Hah," katanya dengan nada congkak, tawanya berhenti mendadak. "Anak kemarin sore mau ikut campur urusan orang pasar? Ini bukan urusanmu, Nona Manis." Suaranya yang berat menciptakan tekanan tak kasat mata di sekelilingnya. Matanya menyipit, menatap Sari dengan pandangan yang merendahkan dari atas ke bawah. Ia melangkah lebih dekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aroma keringat dan rokok dari tubuhnya menyeruak, membuat Sari sedikit muak. "Oh, aku tahu," lanjutnya dengan senyum miring. "Apa karena kamu merasa cantik, jadi kamu pikir semua orang akan mendengarkan omonganmu? Kamu pikir seragamku ini cuma pajangan? Ini pasar, bukan panggung peragaan busana. Pergi sana sebelum kamu ikut-ikutan kotor seperti mereka." Kalimat itu ia lontarkan dengan sengaja, menusuk dan meremehkan.
Seolah-olah keberanian adalah sebuah kesalahan dan kepedulian adalah kelemahan yang menggelikan. Ia tidak hanya menghina Sari secara pribadi, tetapi juga menghina prinsip yang diwakilinya, keberanian untuk membela yang lemah tanpa pamrih. Di balik kata-katanya yang arogan, tersembunyi rasa takut yang ia bungkus rapat-rapat, takut kehilangan kendali atas kerajaan kecil yang ia bangun di atas ketakutan orang lain. Tetapi ia terlalu angkuh untuk menyadarinya. Orang-orang di pasar terdiam 1000 bahasa, menyaksikan duel verbal antara suara penindasan dan suara kebenaran. Beberapa wajah terlihat cemas, khawatir akan keselamatan gadis itu. Sebagian lagi mulai mengepalkan tangan mereka sendiri di balik punggung, sebuah gerakan refleks dari amarah yang tak bisa tersalurkan. Tak ada yang berani bicara, tapi di balik tatapan mata mereka, ada harapan yang mulai menyala. Harapan yang tipis, tapi mulai terasa hangat. Sari masih berdiri di sana, tak bergeming sedikit pun meski dihina habis-habisan. Wajahnya tidak memerah karena malu, tapi memerah karena amarah yang tertahan. Matanya menatap Bribka Heru seperti ujung anak panah yang siap melesat dari busurnya. Dan ketika semua orang berpikir pertarungan itu akan berlanjut dengan kata-kata, sebuah garis batas akhirnya dilanggar dengan brutal. Tanpa aba-aba, tanpa ampun, tangan besar Bribka Heru melayang dengan cepat dan kasar. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Sari, suaranya terdengar seperti letusan kecil yang menyakitkan. Belum sempat Sari memproses rasa sakit dan kagetnya, sebuah pukulan brutal dengan punggung tangan yang sama menghantam rahangnya. Pak! Buk! Suara itu terdengar begitu nyaring, menggema di antara dinding-dinding sempit pasar, seperti cambukan petir di siang bolong. Kepala Sari terpelanting keras ke samping, tubuhnya terhuyung ke belakang dan hampir jatuh, tetapi ia berhasil menahan keseimbangannya dengan susah payah. Rasa sakit yang tajam dan panas menjalar dari pipi hingga ke rahangnya. Sesuatu yang hangat dan asin mulai mengalir di mulutnya. Darah. Darah segar mulai mengucur dari sudut bibirnya yang robek dan hidungnya, menetes, menciptakan noda merah pekat di atas tank top hitamnya. Tak ada peringatan, tak ada alasan, hanya kekerasan murni yang lahir dari ego seorang pria berseragam yang telah kehilangan kendali atas kekuasaannya sendiri. Orang-orang membeku. Seluruh pasar terdiam seolah waktu berhenti berputar. Tak ada satupun yang berani bersuara, bahkan untuk sekadar terkesiap. Beberapa ibu-ibu sontak menutup mulut mereka dengan kedua tangan, mata mereka membelalak ngeri. Sebagian besar pedagang pria menunduk dalam-dalam dengan wajah pucat, rahang mereka mengeras menahan geram. Di ujung lorong, seorang anak kecil mulai menangis ketakutan, tetapi ibunya cepat-cepat menariknya ke belakang tumpukan karung. Tak seorang pun menyangka bahwa Bribka Heru akan sebrutal itu, bahwa ia akan benar-benar memukul seorang perempuan di depan umum tanpa sedikit pun rasa malu atau ragu. Tapi itulah wajah asli dari kekuasaan yang tak pernah dipertanyakan. Ketika ditantang, ia akan mengamuk. Ketika dilawan, ia akan menggunakan kekerasan sebagai bahasa terakhirnya. Namun, yang paling mengejutkan dari semua itu bukanlah pukulan brutal Bribka Heru, melainkan reaksi Sari. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak minta tolong. Ia tidak meminta maaf. Meskipun darah terus mengalir dari mulutnya, matanya tetap terbuka lebar, menatap lurus ke arah Bribka Heru dengan tatapan yang kini bukan lagi hanya amarah, melainkan kebencian murni yang telah berubah menjadi tekad baja. Napasnya terdengar berat dan tersengal, bahunya naik turun menahan gelombang emosi yang bergejolak di dadanya, tapi tubuhnya tidak mundur selangkah pun. Ia tidak mengusap darah yang menodai wajahnya. Ia membiarkannya mengalir, sebagai bukti nyata, sebagai tanda yang tak terbantahkan bahwa ia baru saja menjadi korban sekaligus saksi. Saksi atas kekejaman seorang aparat, dan saksi atas kebisuan semua orang yang selama ini memilih hidup dalam ketakutan.
dan di balik setiap tetes darah yang jatuh ke lantai becek pasar itu, lahirlah sesuatu yang tak bisa lagi dibatalkan. Sebuah perlawanan. Sari berdiri di sana, tubuhnya masih gemetar. Bukan karena rasa takut, melainkan karena lonjakan adrenalin yang membakar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Darah masih menetes dari bibirnya yang bengkak, tetapi yang mengalir lebih deras di dalam dirinya adalah amarah yang murni dan membara. Matanya yang indah kini memerah, berkaca-kaca karena rasa sakit, namun tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Yang ada hanyalah kobaran api tekad yang tak bisa dipadamkan. Pandangannya bergerak cepat, mencari sesuatu. Di samping sebuah gerobak sayur yang terguling akibat ulah Bribka Heru tadi, matanya menangkap sebatang kayu balok panjang. Kayu itu tampaknya dulu digunakan sebagai tiang penyangga terpal, kini tergeletak tak berguna di atas lantai yang kotor. Dalam satu gerakan yang cepat dan naluriah, ia membungkuk dan mencengkeram kayu itu erat-erat dengan kedua tangannya. Permukaannya yang kasar terasa nyata, seolah ia sedang menggenggam keadilan yang selama ini dicuri dari orang-orang pasar. Tak ada lagi keraguan, tak ada jeda untuk berpikir. Karena ia sadar, di dunia yang dikuasai oleh para penindas, keadilan terkadang tidak datang dari ruang rapat atau pengadilan, tetapi harus direbut melalui tindakan. Langkah Sari kembali mantap, tak ada kata yang keluar dari mulutnya, tetapi seluruh tubuhnya berbicara dengan lantang. Ia maju satu langkah ke arah Bribka Heru, yang masih berdiri tegak dengan dada membusung, masih percaya diri bahwa satu pukulan telah cukup untuk membungkam perlawanan itu. Tapi ia salah besar. Dalam sekejap mata, kayu balok itu diayunkan dengan seluruh kekuatan yang dimiliki Sari. Hantaman keras dan telak mendarat di sisi kepala Bribka Heru, tepat di bagian pelipisnya. Bag! Suara kayu yang beradu dengan tulang tengkorak terdengar begitu tumpul dan mengerikan, seolah menghentikan waktu untuk sesaat. Mata Bribka Heru membelalak kaget, ekspresi arogannya lenyap digantikan oleh keterkejutan dan rasa sakit. Tubuh besarnya yang tadinya kokoh seketika oleng, lalu roboh ke belakang seperti sebatang pohon tua yang tumbang. Ia terjatuh dengan keras, menghantam lantai becek dengan bunyi gedebuk yang berat, tanpa sempat mengeluarkan satu kata pun. Ia tergeletak di sana, tak bergerak, matanya terpejam. Pingsan. Untuk pertama kalinya, sang penguasa kecil Tanah Abang itu ditumbangkan. Bukan oleh kekuatan fisik yang sepadan, tapi oleh keberanian absolut seorang perempuan yang sudah muak melihat ketidakadilan. Pasar meledak dalam keheningan yang terpecah. Semua orang terpaku. Mulut-mulut menganga, tangan-tangan menutup wajah tak percaya. Wajah yang selama ini mereka takuti, mereka hindari, mereka taati dengan penuh ketakutan, kini tergeletak tak berdaya di tanah kotor. Dan di sebelahnya, berdiri Sari, masih memegang kayu balok yang kini bernoda darah dan lumpur. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, tidak juga kepuasan. Wajahnya hanya tegas. Ia telah melakukan apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah. Bukan oleh suara sirine polisi, bukan oleh teriakan aparat, tetapi oleh suara manusia yang sudah terlalu lama membungkam hati nuraninya. Sorakan pertama datang dari seorang kuli panggul di ujung lorong. Suaranya terdengar ragu pada awalnya, hidup, bak, tapi kemudian dengan cepat menjalar seperti api yang menyambar jerami kering. Dalam sekejap, pasar Tanah Abang yang tadi dibekukan oleh rasa takut berubah menjadi lautan suara yang bergemuruh. Tangan-tangan diacungkan ke udara, suara-suara bersahutan menyebut nama Sari, meskipun banyak dari mereka yang baru pertama kali melihatnya. Berani sekali. Hebat, Neng. Akhirnya ada yang berani melawan. Mereka tidak bersorak karena Bribka Heru tumbang. Mereka bersorak karena seseorang akhirnya berdiri untuk mereka.
Seseorang akhirnya menghancurkan dinding ketakutan tak kasat mata yang selama ini memenjarakan mereka. Dan pahlawan itu bukanlah seorang jenderal atau pejabat, melainkan seorang perempuan muda biasa tanpa pangkat dan tanpa kekuasaan, yang hanya bermodalkan satu hal, keberanian. Sari masih berdiri di tempatnya, napasnya masih belum sepenuhnya tenang. Tangannya masih menggenggam erat kayu balok yang tadi menjadi senjatanya. Tapi kini, langkah-langkah orang mulai mendekat. Bukan untuk menghakiminya, tapi untuk merangkulnya. Ibu Lastri, dengan mata yang berkaca-kaca, adalah yang pertama mendekat. Ia memeluk Sari dari samping dengan erat. Tangisnya pecah di bahu perempuan muda itu, bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan. "Terima kasih, Nak." "Terima kasih," gumamnya berulang kali, suaranya parau, sambil memeluk tubuh Sari yang masih berlumuran darah di wajahnya. Segera, beberapa pedagang lain ikut mendekat. Seorang bapak penjual batik menepuk bahunya dengan hormat. Seorang ibu penjual minuman menyodorkan sebotol air mineral. Bahkan seorang pemuda yang kiosnya bersebelahan dengan Bribka Heru, yang biasanya paling penurut, kini dengan sigap mengusap darah dari wajah Sari dengan sapu tangan bersih. Tidak ada lagi yang mempersoalkan siapa yang benar atau siapa yang melanggar hukum. Dalam hati mereka tahu persis siapa korban yang sesungguhnya. Dan hari itu, keberanian terbukti lebih kuat dari seragam. Bagi orang luar, itu mungkin hanyalah sebuah insiden kecil di sebuah pasar yang kacau. Tapi bagi mereka yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hari itu adalah sebuah titik balik. Pasar Tanah Abang bukan lagi hanya tempat yang diisi oleh ketakutan dan kepasrahan. Nama Sari akan dikenang, bukan sebagai pahlawan super yang muncul di berita utama, tetapi sebagai simbol perlawanan rakyat biasa. Simbol bahwa keadilan terkadang tidak perlu ditunggu datangnya dari atas, tetapi bisa diciptakan dari bawah. Sejak hari itu, langkah angkuh Bribka Heru tak pernah lagi terdengar menggema di lorong-lorong pasar. Dan di antara aroma rempah, kain katun, dan suara tawar-menawar, selalu ada sebuah bisikan baru yang beredar, "Jangan macam-macam di sini." Pasar ini sudah